Hidup ini singkat. Pencobaan kita hanya berlangsung sesaat. Pesan dari Santa Teresia dari Yesus. Salam sehat dan penuh sukacita untuk Anda semua dimanapun berada. Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bersama-sama kita akan menimba inspirasi yang tentunya berguna untuk mengisi oase rohani kita dengan para imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada kali ini kita sudah kedatangan seorang Romo John Labatolok, SDB. Apa kabar Romo? Hai Mbak Fani dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik. Kabar baik dan selamat tahun baru. Oh iya, ya, meskipun amin. Sudah 9 hari. Iya, sudah 9 hari ya Iya. Romo ya. Oke, kita mulai saja acara kita ini. Sahabat terkasih, kita mulai acara kita dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo John. Silakan Romo. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaran Putramu Yesus Kristus yang lahir ke dunia, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahaya yang Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga kami juga dengan kehidupan kami yang nyata, sikap hidup kami juga boleh membawa cahaya Kristus kepada sesama yang sangat membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Sejak awal mula, Sabda itu Allah. Dan Ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 19 sampai bab 5 ayat 4. Saudara-saudaraku terkasih, kita harus mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, ia tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu.
Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya ia mendoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Baik, pengantar. Mari kita menyiapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita telah simak bersama firman Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan menyimak inspirasi yang akan kita dapatkan dari permenungan yang akan dibawakan oleh Romo John. Baik Romo, bagaimana nih Romo? Kita mulai dari bacaan yang pertama. Ya, Romo? bacaan pertama. Ya. Baik, Mbak Fani dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik. Tadi mengawali sebelum doa ya, saya sudah secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru. Meskipun sudah 9 hari. Dan kita juga barusan merayakan
hari raya Epifani. Ya. Epifani itu atau kita biasa sebut penampakan Tuhan. Orang juga biasa menyebutnya pesta Natal segala bangsa. Karena Tuhan menampakkan diri kepada para majus dari timur. Iya. Dan salah satu hal yang indah yang juga selama hari-hari ini kita renungkan adalah bahwa Yesus adalah cahaya untuk segala bangsa. Dan sebagai cahaya segala bangsa, tentu membawa kita kepada suatu perenungan yang lebih dalam, yaitu tentang kasih dari Bapa di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Kalau kita membaca tulisan Santo Yohanes, satu ekspresi yang sangat indah yang sebetulnya menjadi kelanjutan dari bacaan yang kita dengar, bacaan pertama ini, adalah bahwa Allah adalah kasih. Dan itu Yohanes mengulanginya 2 kali ya di bab yang keempat dari suratnya yang pertama ini. Di ayat 8 dan ayat yang ke-16, Gadislah, Allah adalah kasih. Dan ketika mengatakan Allah adalah kasih, lalu membuat kita sungguh menyadari bahwa Yesus sendiri adalah wujud atau buah kasih yang begitu besar dari Bapa kepada kita. Dan memang kasih dari Bapa kepada kita melalui Yesus itu penuh dengan pengorbanan. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan mengorbankan dirinya. Dan peristiwa pengorbanan diri Yesus itu kita mulai rasakan selama masa Natal ini. Dari perjalanan keluarga kudus, penuh dengan pengorbanan. Kelahirannya di Bethlehem, penuh dengan pengorbanan. Dan juga kisah-kisah di masa kanak-kanak Yesus yang lagi-lagi saya boleh mengatakan penuh dengan pengorbanan. Tapi itu benar-benar membawa kita pada sebuah pemahaman yang mendalam tentang apa artinya kasih itu sendiri. Dan kita mendengar dalam bacaan pertama tadi dari tulisan Santo Yohanes, hal yang pertama yang membuat kita patut merenung adalah bahwa di samping Yesus adalah buah kasih dari Bapa, tapi dalam semua ajarannya kepada kita, itu dia berbicara tentang kasih. Bahkan dia sendiri mengatakan perintah yang pertama dan utama adalah kasih. Mengasihi Allah dengan seluruh totalitas hidup kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan apa yang diungkapkan oleh Yesus yang sebetulnya bersumber pada kitab Ulangan bab 6 ayat 4 dan 5 untuk kasih kepada Allah dengan segala totalitas kita, kasih kepada sesama dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Ini membuat kita merenung bahwa Yesus tidak hanya mengajarkan tentang perintah kasih itu, tetapi dia sendiri mewujudkan kasih Bapa itu. Dan pengorbanan yang dia berikan untuk menyelamatkan kita, dia pada akhirnya mengatakan, kamu harus saling mengasihi. Nah, ketika Yesus mengatakan pada para muridnya pada malam perjamuan terakhir, kamu harus saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu, membuat kita menyadari bahwa ini adalah perintah, nasihat yang sangat luhur dari Yesus untuk mewujud nyatakan kasih itu. Dan tadi kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan, ya, kalau seorang mengatakan dia mengasihi Bapa, maka dia juga harus mengasihi sesamanya. Kalau dia mengatakan dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dan membenci saudaranya, dia itu seorang pembohong. Maka ketika kita mengatakan kita tulus untuk mengasihi, berarti kita mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kita, dan kita juga mengasihi sama kita. Tidak bisa kita jatuh dalam kebencian dan lain sebagainya, yang kita bisa disebut sebagai pembohong. Kemudian Yohanes juga mengatakan bahwa kasih itu kita bisa ungkapkan secara nyata ketika kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau saja perintah dari Tuhan, dan tentu saja Tuhan Yesus punya perintah kepada kita adalah perintah kasih itu. Kalau misalnya kita bisa melakukannya itu dengan sebaik-baiknya, kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah.
Dan tidak hanya menjadi anak Allah, tapi kita sungguh lahir dari Allah. Dan pada akhirnya kita juga mendengar dalam bacaan pertama, di samping tentang kasih, pada bagian terakhir dari bacaan pertama, itu bicara tentang iman dan kepercayaan kita. Nah, jadi kita lihat tulisan Yohanes yang kita dengar dalam bacaan pertama, ini betul-betul membuka atau membawa terang kepada kita. Yesus adalah terang dan kasih dari Bapa kepada kita, dan ketika sabda ini menerangi kita, membuat kita juga akhirnya bisa mampu untuk mengasihi, mampu juga membawa terang itu kepada sesama kita yang lain. Iya, amin. Iya, Romo, luar biasa ya. Padahal perintahnya di situ juga Yohanes bilang bahwa perintahnya itu tidak berat, begitu ya. Kasih. Nah, sekarang kalau saya bertanya ya, Romo ya, untuk kontranya, versusnya, bahwa membenci. Nah, ini sebenarnya hal seperti apa sih, Romo? Membenci seseorang itu, kan kita sebagai orang dewasa nih ya, ada aku membenci sikapmu, aku membenci kamu. Itu beda ya, Romo. Itu gimana, Romo? Iya. Pertama, kalau orang-orang Semitik, orang-orangnya Yesus, ketika mereka ucapkan kata benci, itu sebetulnya tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau benci yang kita pikirkan sangat berbeda. Itu gerakan hati yang membuat kita, ya. Tapi kalau misalnya Yesus mengatakan membenci orang tua ya, dalam Injil ya, atau membenci saudara, itu bukan dalam arti yang sebenarnya. Itu berarti kita punya skala prioritas. Skala prioritas yang paling utama adalah kepada Tuhan, dan sesama kita itu mengikutinya. Jadi dalam arti bahwa kalau membenci, itu berarti bukan berarti kita menyepelekan mereka. Kita tidak menghiraukan mereka. Kita tetap menghargai mereka, tetap mencintai mereka, tetapi mereka tidaklah harus melebihi Tuhan. Tuhan selalu nomor satu, dan sama kita itu mengikutinya. Sama-sama mereka kita kasih. Kalau seorang dikatakan, kalau dalam konteks tulisan Yohanes ini, kalau seorang mengatakan dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, dan dia lakukan itu, tetapi membenci, ya, artinya dia tidak menyukai, dan konsekuensi dari tidak menyukai orang itu adalah melakukan kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, atau tidak menganggap orang itu eksis di depan dia. Nah, itu tidak bisa. Paus Fransiskus itu dalam setiap ajarannya itu mengingatkan kita sungguh Kristiani ketika kita melihat manusia yang ada di sekitar kita, bahwa karena mereka itu manusia, kita harus mengasihi mereka. Kita harus menerima mereka. Maka tidak ada unsur-unsur kebencian apapun yang harus kita tunjukkan pada orang-orang lain. Apakah itu berarti kita tidak mau menghargai mereka? Atau apakah itu berarti kita tidak punya rasa benci? Secara manusiawi kita punya rasa benci. Ya. Itu pasti ada. Tapi kita tetap mengingat bahwa karena dia manusia, saya harus mengasihi dia seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, sama juga dengan saya mengasihi diri saya, sama juga dengan saya mengasihi sesama saya. Seperti itu. Oke, saya paham, Romo. Makanya di perayaan Epifani tadi ya, bahwa Yesus datang untuk segala bangsa, segala umat. Kita nggak boleh ya, Romo, ya, membanding-banding, membeda-bedakan itu sendiri. Kalau kita mengingat beberapa hari lalu ketika merayakan hari raya Natal segala bangsa, atau kita biasa sebut Tiga Raja, mereka itu datang, mereka tidak saling kenal. Mereka datang hanya karena Yesus. Cahaya Yesus itu menerangi mereka, dan mereka datang. Dan mereka menunjukkan cinta mereka dengan persembahan-persembahan. Saya yakin bahwa ketika kita mengatakan kita mencintai Tuhan, kita juga patut untuk mencintai sesama kita. Kalau dalam konteks kita di Keuskupan Agung Jakarta, wah itu sangat indah ya. Kita mengasihi sama kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka-mereka inilah yang kita punya tugas membawa terang Kristus, supaya mereka juga bisa melihat terang itu. Dalam perbuatan-perbuatan baik, dalam kasih yang bisa kita berikan kepada mereka. Iya, amin. Pasti kita bisa ya, Romo ya.
Dengan Yesus kita pasti Ya, bisa. pasti bisa. Dan ingat itu lagi ya, jangan hanya memilih Katolik aja gitu kan ya, semuanya. Karena dia adalah manusia. Entah agamanya apa, dia manusia, Ya. kita harus mencintai dia. Sama juga ketika mereka lakukan pada kita. Jadi kalau kita memilih-milih atau memilah-milah yang seiman kita kasih, yang tidak seiman kita benci, apalah artinya kehidupan kita sebagai pengikut Iya, Kristus. iya. Karena dia juga menciptakan matahari dan menurunkan hujan, bukan hanya untuk orang-orang baik dan jujur dan adil. Untuk semua orang dia ciptakan itu. Itu. Iya Romo, kita break dulu ya Romo ya di Oke, sesi pertama ini. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo John dan saya, Fani. Sebelum kita lanjutkan permenungan dari Romo, bagi Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau di nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan Romo. Mungkin Romo ada summary sedikit di bacaan yang pertama untuk kita lanjut ke Injil ya Romo ya? Iya. Ya. Tadi kita mendengar Yohanes dalam tulisannya di bacaan pertama ya, yang sebetulnya mengatakan pada kita God is love, Dio e amore, ya, Allah adalah kasih. Dan memang jati diri dari Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih itu menjadi hidup dan nyata itu dalam diri Yesus Kristus sendiri. Maka tadi kita mendengar dalam bacaan pertama yang juga mengantar kita ke dalam bacaan Injil, Allah adalah kasih itu nyata dalam diri Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Yesus sebagai Allah Putra, dan Roh Kudus sendiri. Maka tadi kita mendengar dari bacaan Injil Lukas ya, itu setelah Yesus itu dicobai di padang gurun dan dia lulus, kemudian dia dengan penuh Roh Kudus, dia akhirnya bereksodus dari padang gurun, dia pergi ke Galilea. Dan ketika dia bereksodus ke Galilea, sampai di Galilea, apa yang dia lakukan? Dia tentu saja dengan mengajar, dengan perkataannya, itu memiliki power yang luar biasa. Dan juga dengan tindakan-tindakan berupa tanda-tanda yang dia lakukan, yang membuat semua orang itu terheran-heran melihat Yesus. Nah, eksodusnya Yesus dari padang gurun, kemudian menuju ke Galilea, perjalanan yang sangat jauh ya. Tetapi itu adalah tanda kasih. Karena yang dibawa oleh Yesus ke dunia adalah kasih dari Bapa sendiri. Dan kasih dari Bapa sendiri itu yang dia tunjukkan dengan kata-kata yang diucapkan, yang tentu punya nuansa kasih yang luar biasa, punya kekuatan, dan juga tanda-tanda heran yang juga adalah tanda yang nyata dari kasih Bapa. Setelah dari Galilea, Yesus sekali lagi bereksodus, keluar lagi, menuju kemana? Menuju ke Nazaret, kampung halamannya. Dan di Nazaret, Tuhan Yesus itu menampakkan diri, ya, boleh dikatakan berepifani lagi. Apa yang dia lakukan? Sebagai seorang Yahudi dewasa, dia pergi ke sinagoga atau rumah ibadat, dan dia juga dikasih teks kitab suci untuk membacanya. Dan kebetulan yang diberikan kepadanya adalah teks dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 dan 2 dan bab 58 ayat yang ke-6. Yesus coba untuk meringkasnya menjadi satu kesatuan.
Ya. Yang tadi kita dengar di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan Injil atau kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Yesus, sebagaimana saya katakan tadi, itu dia kutip dari kitab Nabi Yesaya. Dan semua orang Yahudi tahu. Mereka tahu. Jadi Yesus coba untuk menyampaikan itu, dan apa yang disampaikan oleh Yesus ini adalah visi dan misi dari Yesus di dunia ini. Dia datang sebagai utusan dari Bapa dan melakukan visi dan misi dari Bapa sendiri. Kita melihat lagi-lagi apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam visi dan misinya adalah kasih. Ya, kasih. Kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Mereka yang terbelenggu. Artinya orang yang tidak merdeka. Ya, tidak merasakan kebebasan, kemerdekaan dalam diri. Yesus datang untuk membebaskan. Mereka yang sakit, mereka yang tidak punya pengharapan, Yesus datang untuk memberikan harapan baru. Ya. Jadi, boleh dikatakan bahwa visi dan misi dari Yesus adalah supaya orang-orang yang tidak punya pengharapan bisa memiliki harapan. Supaya orang-orang yang tidak punya penghiburan memiliki seorang penghibur, yaitu Tuhan sendiri. Dan ini menjadi misi gereja. Kalau Yesus datang untuk menunjukkan kasih dari Bapa dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang begitu indah, lalu kita yang mengikuti Yesus itu punya tugas yang mulia untuk melakukan apa yang dilakukan sendiri oleh Yesus. Atau meminjam perkataan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7 ya. 17 ketika dia mengatakan, kamu harus saling mengasihi, karena aku lebih dahulu mengasihi kamu. Itu sangat indah untuk kita renungkan. Iya, amin Romo. Ya, kasih ya Romo. Harus dibagikan, begitu kan, bukan ya? Iya. Karena contohnya udah konkret juga ya Romo di ayat 19. Ya. Nah, untuk apa nih? Untuk memberitakan kebebasan dari tawanan, ya miskin. Gitu. Nah, Romo, apa sih yang sebenarnya kita bisa buat ya, apalagi ini seharusnya kita sudah membuat satu resolusi ya di tahun kemarin untuk kita lakukan di tahun yang baru ini. Apa sih Romo tipsnya buat kita gitu ya? Romo ada satu statement gitu untuk kami semua agar bisa menghayati dan melakukan yang sesuai dengan apa yang KAJ sudah canangkan untuk. Ya, seperti tadi saya sudah singgung juga ya, bahwa di keuskupan kita itu benar-benar menjadi sebuah habitus yang perlu kita ciptakan dalam kehidupan kita, yaitu kemampuan kita untuk memiliki perhatian yang ekstra sebagai tanda kasih kita kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sebetulnya ungkapan yang ini kita sudah lakukan misalnya dalam masa pandemi. Dalam masa pandemi itu benar-benar kita merasa satu kesatuan. Karena kita punya satu musuh yang sama, yaitu COVID-19. Maka tidak ada lagi perbedaan agamamu apa, sukumu apa, rasmu apa. Tapi karena kita sama-sama punya satu musuh yang sama, kita berusaha untuk menolong siapapun yang ada di sekitar kita. Itu adalah tanda kasih yang kita ungkapkan sebelumnya. Dan sangat indah kita ekspresikan sebagai warga KAJ ya. Nah, kalau saya dengan Natal segala bangsa dan kita masih dalam spirit tahun baru, itu saya mau mengatakan jangan pernah berhenti mengasihi. Jangan pernah berhenti mengasihi. Kenapa? Karena pertama, Allah yang kita imani adalah kasih. Dan Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Saya selalu ingat sebuah ungkapan yang indah, simbol dari
kasih itu bukan hati. Karena hati itu akan hancur, dari debu akan kembali menjadi debu. Tapi simbol dari kasih adalah salib. Karena dia yang tersalib itu tidak pernah berhenti untuk mengasihimu. Amin. Ya. Saya terpesona dengan ungkapan ini. Jadi ternyata simbol dari kasih itu bukan Iya, hati, gitu. ya? Bukan. Ya. Tapi ternyata salib. Loh. Karena dia yang disalib itu tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Lalu yang kedua yang saya tertarik dengan sebuah pengalaman. Saya pernah diberi hadiah sebuah pembatas buku. Iya. Saya dikasih pembatas buku dan yang saya lihat pertama adalah bagian di mana hanya benang-benang kusut yang ada. Dan saya lihat, lah masa sih saya dikasih hadiah Gitu. malah benang kusut ini, ngapain jadi pembatas buku? Lalu saya coba membaliknya. Dan ketika saya lihat di sebelahnya, itu ternyata ada ikon dari Tuhan Yesus. Dan di bawahnya ditulis, God is love. Allah adalah kasih. Persis seperti yang spirit dari bacaan pertama. Saya merasa, waduh luar biasa. Ternyata ketika kita mengatakan tentang kasih itu penuh dengan pengorbanan. Seperti benang-benang kusut kehidupan yang kita alami. Saya ketika melihat pembatas buku itu betul-betul menjadi guru kehidupan bagi saya. Karena ternyata di sebelahnya itu adalah sejarah kehidupan kita. Penuh dengan benang-benang kusut yang tidak indah. Kalau orang menyulam, ya di bagian sebelahnya itu enggak menarik sama sekali ya, enggak teratur. Tapi ternyata di sebelahnya indah sekali. Bahkan tertulis God is love. Allah adalah kasih. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengasihi, karena biar bagaimanapun kita itu tetap dikasih Tuhan dan kita tetap mau untuk mengasihi sama kita. Iya, amin Romo. Tanpa meminta pun kita tetap dikasih oleh Yesus kita, ya kan? Benar sekali. Benar sekali. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan seperti tadi di awal ya Romo ya, kutipan dari Santa Teresia, dari Yesus ini yang bilang, hidup ini singkat. Pencobaan kita itu harusnya memang cuma sesaat doang gitu loh ya. Dan itu kita manfaatkan biar indah. Ya, saya berpikir begini. Hidup kita itu singkat. Dan kita jangan pernah wasting time atau membuang-buang waktu untuk tidak mengasihi. Kita harus selalu mengasihi. Saya ingin pesan pada para pasutri ya. Kalau Anda mengatakan Anda mengasihi pasangan hidupmu, ketika badannya masih panas, kasihilah dia. Kasihilah dia. Dan kasihilah dia. Jangan pernah ketika badannya sudah terbujur kaku dan dingin, dan Anda baru mengekspresikan bahwa Anda sangat mengasihi. Anda sangat terlambat. Atau pada anak-anak, kepada orang tua, kasihilah orang tuamu. Selagi dia masih bernapas, selagi badannya masih panas, kasihilah. Ketika dia sudah terbujur kaku, kita boleh mengatakan kita mengasihi orang tua, tapi kita sudah terlambat. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Tuh, kita, dengan segala kelemahan-kelemahan kita, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Saya ingat satu cerita yang paling kurang menjadi inspirasi untuk kita mengakhiri permenungan kita ya. Saya teringat dengan Santa Teresia dari Kalkuta. Pada suatu ketika ada seorang yang datang kepadanya dan mengatakan pada Bunda Teresia, "Bunda, saya tadi ketemu ada seorang ibu beragama Islam, yang beragama Hindu, yang kelaparan. Sudah berapa hari dia dengan 8 anaknya itu tidak makan dan tidak minum. Apa yang Bunda Teresa mau lakukan kepada mereka?" Oke, panggil. Kemudian Bunda Teresa, waktu masih dipanggil Bunda Teresa ya, memberikan padanya beras.
Si ibu yang beragama Hindu ketika dia menerima beras itu, dia langsung bagi 2. Kemudian dia langsung menghilang. Dia pergi dan ternyata tetangganya, seorang ibu yang beragama Islam, juga dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Maka dia memberikan itu. Kemudian dia kembali, dan ketika dia tiba, Bunda Teresa bertanya kepadanya, "Tadi kemana? Kok setelah menerima beras, Anda langsung menghilang?" Dan dia mengatakan, "Bunda, saya jadi teringat bukan hanya saya sendiri yang kelaparan dengan ke-8 anak saya. Tetangga saya juga sedang kelaparan. Maka tadi beras itu saya bagi 2, sedikit untuk saya, sedikit untuk dia dan keluarga." Luar biasa. Dan Bunda Teresa mengatakan begini, "Saya itu semakin terdorong untuk mengasihi orang-orang di Kalkuta. Bukan karena soal beras itu, tetapi karena ibu itu masih memperhatikan sesamanya yang lain. Seorang ibu yang beragama Hindu masih memperhatikan temannya, seorang ibu lain yang beragama Islam." Kita lihat Bunda Teresa orang Katolik memberi kepada seorang ibu Hindu dan ibu Hindu kepada seorang Muslim. Betapa rantai kasih yang tidak bisa terpisahkan. Karena itu, kalau bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kita untuk mengasihi, betapa indahnya kasih itu. Amin ya Romo ya. Luar biasa loh mereka itu. Dalam kekurangan pun masih memikirkan. Masih berbagi. Iya. Kalau kita takut berbagi, takut miskin. Takut miskin. Baik Romo, kita akhiri ya Romo ya. Kita mohon berkat juga setelah doa penutup dari Romo. Baik sahabat terkasih, kita tutup acara kita ini dengan doa dan mohon berkat dari Romo John. Silakan Romo. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Melalui sabdamu yang kami dengar, kami semakin mengenal Engkau sebagai kasih. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami mampu mengasihi seperti Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Semoga ketika kami menjumpai saudara-saudara kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, tidak membuat kami menertawakan mereka, tapi kami berusaha untuk memperhatikan mereka, mengasihi mereka, seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Buanglah jauh-jauh dari kami pembohongan-pembohongan sebagaimana Engkau sabdakan. Kalau kami mengasihi Engkau, tapi kami tidak mengasihi sama, kami membohongi diri kami sendiri. Jauhkan kami dari sikap seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon semoga kasih-Mu benar-benar menguasai seluruh dunia ini. Dan kami semua hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan, namu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo John. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, sampai di sini acara kita. Jumpa lagi di acara berikutnya. Salam damai.